Ada istilah zero trust dalam jaringan komputer yang artinya kita tidak percaya kepada siapapun dan perlu kita lakukan pengamanan pada perangkat-perangkat yang telah kita konfigurasikan. Nah, berikut ini akan saya berikan beberapa cara untuk mengamankan perangkat pada Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita ke lembar kerjanya ya. Oke, di sini saya akan tambahkan dulu satu buah perangkat switch yang jika kita ingin mengamankan perangkat switch ini, kita bisa langsung klik aja. Kemudian kita klik CLI. Oke, tampilan defaultnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Memiliki default dengan nama switch ya. Kemudian kita akan lakukan perintah yang pertama, enable. Enter. Untuk menulis enable kita juga bisa singkat ya dengan cara IN saja. Namun di sini ada fitur autocomplete namanya. Jadi kalau kita tulis IN kemudian kita tab, nanti akan muncul tulisan enable, langsung saja tekan enter. Setelah itu kita akan masuk ke mode config terminal. Caranya adalah CON F ya. Kemudian tab configure terminal T, kemudian tab ya. Nanti akan muncul autocomplete-nya ya. Enter. Nah, kemudian di sini kita tambahkan password dengan cara enable secret. Nah, enable secret. Kemudian passwordnya apa yang kita mau. Misalnya contoh, saya akan contohkan alif 123. Kemudian enter, kemudian kita tes exit, kemudian exit lagi. Nah, password pada switch yang barusan saya tambahkan sudah terpasang ya. Yang artinya jika ada seseorang yang ingin mengakses switch ini, dia perlu password untuk bisa masuk ke dalam mode konfigurasinya ya. Contoh, misalnya enable, enter. Nah, butuh password. Passwordnya tadi alif 123. Saya masukkan alif 123. Enter. Nah, memang di sini tidak kelihatan ya passwordnya. Jadi kita menulis itu tidak terlihat. Akan tetapi kita harus percaya diri kalau password yang kita masukkan itu benar. Nah, selain kita mengamankan perangkat menggunakan enable secret, kita juga bisa mengamankan perangkat secara fisik. Jadi ketika ada yang ingin mengakses perangkat fisik kita secara langsung, contohnya menggunakan kabel konsol, itu perlu memasukkan autentikasi tertentu ya. Salah satunya yaitu password juga. Tapi bedanya ini di perangkat fisik yang dihubungkan menggunakan kabel konsol. Nah, caranya seperti ini. Di sini switch yang tadi kita lanjutkan aja ya. Enable alif 123, kemudian configure terminal, line console 0. Enter. Kemudian kita ketik password dan di sini masukkan passwordnya, misalkan alif 321 gitu ya. Enter. Kemudian ketik login. Enter. Nah, setelah login kita ketik exit. Kemudian untuk membuktikannya kita ketik exit lagi. Kemudian exit lagi. Nanti akan diminta password user access verification. Nah, ini kita masukkan password konsol yang barusan kita buat. Alif 321. Enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam mode awal, yang artinya konfigurasi konsol kita sudah berhasil dilakukan ya. Nah, terkadang sebagai network engineer itu ada kalanya bekerja dari rumah, dan kadang anak-anak kecil kita itu mengganggu pekerjaan kita di rumah. Sehingga kita perlu waspada ketika kita meninggalkan perangkat kita tanpa pengawasan. Nah, ini salah satu cara pengamanannya dengan cara mengaktifkan timeout ya. Jadi kita ketik aja dulu di sini enable, kemudian passwordnya alif 123. Kemudian kita ketik di sini configuration terminal. Kemudian kita ketik di sini line console 0. Kita ketik di sini exec timeout 5 spasi 0. Nah, exec timeout 5 spasi 0 ini artinya jika perangkat tidak digunakan selama 5 menit, maka akan secara otomatis logout. Nah, hal ini cukup untuk mengamankan perangkat kita ketika kita ingin meninggalkannya. Nah, kemudian cara yang ketiga, kita perlu mengamankan yang namanya virtual teletype. Jadi ada kalanya perangkat Cisco itu perlu diremote dari jarak jauh. Biasanya menggunakan telnet atau SSH. Nah, berikut ini adalah cara untuk mengamankan perangkat kita ketika diremote dari jauh, dan kita berikan autentikasi khusus agar kita memberikan akses ke perangkat kita itu ke orang yang tepat dan tidak sembarangan digunakan oleh orang lain. Nah, berikut ini adalah caranya. Kita kembali lagi ke Cisco kita. Oke, di sini ke switch yang tadi ya. Kita ketik di sini enable alif 123, configuration terminal. Kemudian kita ketik di sini line VTY 0 spasi 4, yang artinya di sini kita akan mengizinkan sebanyak 5 pengguna ya. Jadi dihitungnya dari 0 sampai 4 itu 5 pengguna yang bisa meremote perangkat ini secara bersamaan gitu ya. Kemudian enter. Kemudian kita ketik password, kita kasih alif VTY gitu aja ya. Alif VTY. Enter. Kemudian kita ketik login. Sudah ya. Jadi ketika ada yang ingin membobol perangkat kita menggunakan telnet atau SSH, mereka perlu memasukkan password yang barusan saya masukkan gitu. Jadi perangkat kita akan lebih aman. Tapi jangan terlalu percaya diri dulu karena password kita itu masih bisa dibaca dari show running config. Caranya bisa ketik enable alif 123 show running config.
Nah, kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Password yang kita masukkan itu Alif 321, kemudian password VTY-nya Alif VTY. Hal ini sangat tidak aman karena ketika kita meninggalkan perangkat kita dalam kondisi yang lupa di logout, ada oknum yang tidak bertanggung jawab membuka show running config dan dia akan bisa melihat password-password yang telah kita konfigurasikan. Nah, bagaimana cara mengamankannya? Yaitu dengan cara password encryption. Jadi passwordnya itu dibungkus ya, di encrypt agar tidak bisa dilihat oleh sembarangan orang. Caranya kita ketik di sini configure terminal, service password encryption, kemudian enter. Kita buktikan, exit, kita ketik show running config, enter, kita enter. Nah, kita bisa perhatikan sebelumnya passwordnya itu Alif 321. Nah, sekarang passwordnya itu jadi tidak terlihat ya. Jadi hanya angka-angka seperti ini ya. Artinya password yang kita masukkan itu sudah di-encrypt oleh tadi ya, service password encryption gitu. Jadi password yang kita masukkan tidak bisa dilihat dari show running config. Ada satu konfigurasi lagi, ketika ada perangkat yang tidak diketahui ingin terhubung dan gagal, maka akan secara otomatis portnya itu dimatikan. Ini Alif 321, kemudian enable config, ini masukkan Alif 123, configure terminal, kemudian pilih port interface yang ingin kita amankan. Contoh di sini saya ingin mengamankan semuanya, jadi kita ketik interface rank 0/1 sampai 24, enter. Kemudian kita ketik di sini switch port security violation shutdown. Oke, kemudian enter. Nah, artinya ketika ada perangkat asing yang tidak dikenal masuk ke dalam port dari switch yang telah kita konfigurasikan, maka port tersebut akan secara otomatis terdisable atau mati. Cara ini memang terkesan sangat kaku, namun dalam tingkat keamanan yang lebih tinggi sangat-sangat diperlukan cara ini. Terakhir, kita bisa menambahkan keterangan pesan ya, atau biasa disebut banner message of the day. Jadi atau disingkatnya banner MOTD gitu ya. Nah, langsung aja ke caranya. Kembali lagi ke switch yang tadi ya. Masukkan passwordnya Alif 321, enable configure terminal. Ini Alif 123, configure terminal. Kemudian langsung aja kita ketik di sini banner MOTD. Nah, pakai tanda pagar ya, tanda pagar. Kemudian kita kasih pesan, hanya Alif saja yang boleh akses. Kemudian pagar lagi. Lanjutnya enter. Kemudian kita buktikan exit. Kemudian kita exit lagi. Nah, di sini akan muncul ya terangan bannernya di sini, hanya Alif saja yang boleh akses. Jadi hanya menampilkan pesan saja ya, bahwa hanya Alif saja yang boleh akses perangkat ini ceritanya gitu. Oke, cukup sekian di pertemuan ke-20 kali ini. Kita telah belajar tentang basic security yang ada di perangkat Cisco. Ya, mungkin itu saja untuk di pertemuan kali ini. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.